Kelompok Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau ULMWP mengatakan akan melanjutkan perjuangan mereka untuk merdeka dengan membawanya ke tingkat PBB. Hal ini dikatakan oleh Yakub Rumbiak selaku juru bicara ULMWP menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan RI yang pernah menyebutkan hukum internasional sudah tidak lagi memberi peluang referendum bagi Papua dan Papua Barat. NKRI harga mati, tapi bagi warga Papua, Papua pun harga mati. Begitu jelas Yakub yang mengaku sangat geram jika tahu ada oknum warga Papua yang terlibat dalam kerusakan. Menurut Yakub, dirinya dan Benny Wenda salah satu pemimpin ULMWP lainnya telah berjanji bahwa setiap warga Papua yang melakukan tindak kriminal saat mereka melakukan perjuangan, maka akan diadili. Ingat, orang Papua tidak membenci bangsa Indonesia. Yang kami hadapi bukan rakyat Indonesia, tapi kebijakan yang salah, begitu tegasnya. Yakub berharap Indonesia yang ia sebut sebagai sebuah bangsa yang besar dan terhormat untuk berani duduk bersama-sama menyelesaikan masalah dengan terhormat. Sepertinya bukan lagi rahasia soal Papua yang konon katanya ingin keluar dari Indonesia dan bikin negara sendiri. Kehidupan yang belum membaik sampai seolah tak pernah digubris jadi segelintir dari banyak alasan kenapa Papua ingin merdeka. Menghadapi hal yang semacam ini, pemerintah selalu melakukan upaya defensif dengan melakukan berbagai pendekatan. Walaupun itu tak kunjung meredam gejolak salah satu pihak untuk kekeh memutuskan hubungan. Tentu kita semua tak berharap Papua akan benar-benar lepas, tapi semisal hal tersebut benar akan terwujud nantinya, lalu kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Indonesia akan benar-benar merugi? Atau apakah Papua yang akan benar-benar langsung makmur? Pertanyaan ini sukar untuk dijawab. Akan tetapi, kita bisa menerawangnya. Jadi, seumpama Papua benar putus dari Indonesia, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah hal-hal berikut ini. Indonesia akan kehilangan salah satu pemasukan besarnya. Hal pertama yang akan terjadi kalau Indonesia kehilangan Papua adalah kita bakal kehilangan salah satu pemasukan konsisten yang paling besar. Iya, ini adalah tentang Freeport. Meskipun memberikan persentase hasil yang sangat kecil, tapi dana yang masuk dari pengolahan tambang oleh Freeport bisa dibilang sangat besar, yakni triliunan rupiah. Nah, seumpama Papua benar pergi, maka otomatis Indonesia akan kehilangan pemasukan sebanyak itu. Lantaran sudah berbeda negara, tentunya pemerintah tak berhak lagi ikut campur untuk masalah tambang tersebut. Intinya, ketika Papua hilang maka pemerintah tak berhak untuk melakukan apapun lagi di sana. Kemudian yang kedua, kehilangan objek wisata kelas dunia. Tak hanya tambang emas melimpah, Papua juga memiliki spot-spot kelas dunia yang begitu termasyhur namanya. Misalnya salah satunya adalah Raja Ampat. Objek wisata ini dibilang sangat mahal dan bahkan untuk ukuran para bule. Makanya, Raja Ampat pun menyumbang banyak pemasukan untuk daerah dan negara. Sama seperti tambang Gersberg yang penuh emas itu. Ketika Papua lepas, negara juga tidak lagi punya kepemilikan atas aset-aset wisata tersebut. Bukan hanya kehilangan pendapatannya, tapi juga wisatanya secara utuh. Julukan kepingan surga yang didapatkan Indonesia pun cacat karena hilang sudah salah satu penyokong terbaiknya. Ketiga, Indonesia mungkin akan dimusuhi Amerika. Butuh usaha yang lama dan susah bagi Freeport untuk bisa menambang di Papua. Bahkan konon, di balik itu sampai ada misi-misi terselubung CIA yang ingin meruntuhkan Bung Karno yang kekeh tak memberikan tambang Gersberg. Barulah di masa Soeharto, perusahaan tambang ini bisa mendapatkan kontrak untuk mengeruk semuanya. Nah, seumpama di tengah-tengah berjalannya kontrak ini kemudian Papua memutuskan untuk lepas, kira-kira apa yang akan terjadi? Buruk tentu saja. Kontrak yang ada mungkin bisa putus begitu saja.
karena ini tak lagi antara Indonesia dan Amerika, tapi juga melibatkan Papua sebagai negara pemilik yang asli. Amerika akan merugi besar kalau kontraknya tersebut hangus. Pasalnya, mereka akan kehilangan banyak sekali uang dan pemasukan yang jumlahnya tak karuan. Jika hal tersebut terjadi, kemungkinan besar hubungan Indonesia dan Amerika akan sangat buruk. Keempat, Papua mungkin akan lebih sengsara. Papua ingin lepas dari Indonesia karena sangat yakin jika ini terjadi mereka akan lebih makmur. Akan tetapi, apakah jika benar putus, hal tersebut akan terjadi? Bisa iya atau tidak. Tapi kemungkinan besar adalah tidak. Papua sama sekali tidak siap untuk jadi negara sendiri karena mereka masih banyak kekurangan dalam segala hal. Salah satunya adalah kompetensi orang-orang Papua. Papua butuh SDM mumpuni untuk membuat mereka jadi negara hebat. Tapi hal yang seperti itu cukup susah di sana. Jangankan kampus level internasional, sekolah SD saja di sana cukup miris kondisinya. Negara harus diatur oleh pemerintah yang kompeten. Kalau tidak, yang terjadi adalah kesengsaraan. Yang ditakutkan nantinya rakyat justru tak sejalan dengan pemerintahannya sendiri, dan akhirnya yang terjadi adalah perpecahan. Terakhir, akan susah bagi Papua untuk jadi negara hebat. Modal tambang emas saja belum tentu cukup menjadikan sebuah negara menjadi sangat hebat. Butuh banyak aspek yang perlu diperhatikan, tidak cuma tentang pemasukan. Nah, kalau dilihat Papua ada di kondisi mereka, hanya unggul soal kekayaan alamnya saja, tidak yang lainnya. Pendidikan bisa dibilang biasa-biasa saja. Pembangunan dan infrastruktur pun begitu-begitu saja, termasuk juga militer yang sepertinya juga tak terlalu hebat nantinya. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Papua mungkin akan susah untuk mengejar negara-negara lainnya. Di samping itu pula, lantaran tidak benar-benar kuat, akhirnya mereka akan gampang diintervensi, mungkin oleh Amerika yang jelas-jelas masih ingin emas-emas di sana. Kira-kira inilah yang akan terjadi jika Papua lepas dari Indonesia. Semuanya rata-rata memberikan dampak yang buruk tak hanya kepada Indonesia saja, tetapi juga Papua sendiri. Maka dari itu, solusi tengah yang bisa diambil adalah tetap seperti sekarang. Tetap bersama akan membuat keduanya kuat. Hanya perkara waktu saja, sampai akhirnya Indonesia jadi negara hebat dan Papua juga jelas akan kena imbasnya.